Tiba, ada orang tidak dikenal yang mengacungkan botol air mineral, kemudian menyiramkan airnya tepat ke Kamu nggak disuruh orang kan? Ini anehnya ya, dia bawa jimat. Waktu diambil jimatnya, ditanya, ini jimat apa? Ini jimat usaha, Pak. Usaha kamu apa? Kuli bangunan. Kuli bangunan itu pekerjaan, Pak. Bukan usaha. Jangan bohong kamu, Pak. Jimat ini memang dikasih nih. Kayaknya sih dugaan desku dia orang suruhan. Bapak DPR di luar sana ya. Yang anggarannya dipangkas. Dendam sama KDM udah nggak bisa meeting di hotel lagi. Nggak mungkin kalau nggak disuruh. Masa berani datang nyiram-nyiram gitu aja? Harus diselusuri sampai tuntas gitu. Untuk itu maafin kalau saya semuanya bertahap. Kenapa? Karena yang cinta sejati semua ada tahapan. KDM mukanya disiram air guys, dilempar botol. Waduh, pelakunya ternyata orang suruhan. Jadi rame banget nih, kemarin KDM sempat diserang orang guys. Gak cuma diserang, dia tuh dilempar air sama dilempar botol juga. Sama seorang pelaku ini. Waduh, siapa sih pelaku yang berani-beraninya menyerang KDM? Kok jahat banget gitu loh. Jadi kemarin waktu di Bekasi ini ada acara warga ya, ada hiburan rakyat dan KDM nih ada di acara tersebut. Nah, jadi ceritanya waktu KDM mau naik ke panggung, di tengah perjalanan tuh rame banget nih orang-orang. KDM itu dilempar botol sama disiram air kena mukanya. Kalau kayak gini kita takut ya. Ini kita ngelihat kasusnya Mas Agus kena siram air keras. Jadi buta matanya. Aduh. Tapi untung aja air yang kesiram ini adalah air mineral guys. Dan botol yang dilempar ya botol air mineral itu. Tapi pertanyaan kita kan, siapa orang yang sebenci ini sama KDM? Suruhan siapa sih ini? Peristiwa ini terjadi saat KDM akan menaiki panggung acara Abdi Nagri Nganjang Kawarga di Kabupaten Bekasi. Saat itu ribuan orang di lapangan berlomba mendekati KDM untuk bersalaman. Tiba-tiba ada orang tidak dikenal yang mengacungkan botol air mineral, kemudian menyiramkan airnya tepat ke kerumunan di mana KDM berada. Bukan hanya itu, pelaku juga melemparkan botol air mineral ke arah yang sama. Waduh, itu dia guys. Jadi pelaku ini ya udah ditangkap sekarang gitu. Dia tuh ngelempar air, bayangin ya, ini tuh air ya. Kalau ini air keras, waduh bahaya, berapa orang bisa kena nih. Jadi orang ini tuh udah diamanin. Nah kabarnya orang ini, si pelaku ini ya, itu adalah kuli bangunan guys. Dan mencengangkannya, dia itu bawa jimat. Waduh, jijik amat. Apakah jimat ini yang dia pakai itu supaya nggak kelihatan? Dia bisa nimpuk air atau nimpuk botol juga ke KDM. Nah, berarti kan memang niat dari awal. Dari rumah udah niat bawa jimat. Jadi kabarnya bapak-bapak ini yang udah ditangkap itu ternyata dia bekerja sebagai kulba guys. Alias kuli bangunan. Peggy Setiawan apa bukan? Dia kerjanya kulba gitu, kuli bangunan. Nah katanya sih waktu ditangkap bapak ini bilang dia itu motifnya nyiram KDM gara-gara anaknya kejepit guys. Jadi pas di kerumunan anaknya kejepit, dia itu sengaja nyiram ke arahnya KDM dan lempar botol supaya menarik perhatian agar anaknya itu tidak terjepit, katanya dia. Tapi kan kalau kita lihat di video, dia tuh nyiramnya 3 kali guys. 1, 2, 3, kayak ritual. Untung air mineral. Kalau ini air keras bahaya banget nih untuk KDM yang lagi dicintai masyarakat kan. Kayak Mas Agus takutnya. Mas Agus disiram sekali aja bisa buta. Kalau 3 kali, meleleh nanti dia kan. Ya kan berbahaya nih guys. Tapi waktu ditangkap si kulba-kulba ini ternyata waktu diperiksa dia bawa jimat. Nah, apakah jimat ini adalah jimat supaya dia bisa menghilang? Nggak kelihatan waktu nimpuk KDM? Nah. Nanti kan yang orang Kabupaten Bekasi. Jaga nama baik Kabupaten. Jimat tuh Pak ya? Jimat. Apa? Buat usaha? Iya Pak. Emang apa? Usahamu? Usaha saya tukang Pak. Tukang apa? Bangunan. Kamu nggak disuruh orang kan? Benar nih nggak disuruh nih? Enggak ada dia. Ah Bapak demi Allah tapi pakai jimat. Gimana Bapak ini? Percaya sama Allah tapi pakai jimat. Berarti Pak karena kita percaya di 2 alam Pak. Kita percaya Pak. Pak ini selanjutnya mau dibawa kemana nih Pak? Nanti stres. Kayak tanya pimpinan dulu. Kalian jangan siram-siram gitu Pak. Iya Pak, Pak. Nggak boleh gitu. Iya Pak. Jelek ini orang Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bekasi loh. Di malu kamu. Orang nomor 1 Bang di Jawa Barat. Nanti kalau masuk di YouTube, masuk di YouTube gimana? Kayaknya masuk TikToknya rame ya Pak ya? Kalau nggak diamanin, habis di tengah itu dipukulin orang. Ayo Bang kompromi. Nah itu ya guys. Jadi di sini dia ketahuan ya.
dia tuh pas diperiksa, dia tuh bawa jimat. Nah, tapi ini banyak hal yang aneh terjadi ya. Waktu ditanya, kamu ada yang nyuruh nggak? Dia bilang, saya nggak ada yang nyuruh nggak. Nah, menurut Let's Go nih, sedikit mustahil ya, mustihil gitu. Mustihal. Dia bilang ini memang kemauannya. Yang pertama, ini anehnya ya, dia bawa jimat. Waktu diambil jimatnya, ditanya, ini jimat apa? Ini jimat usaha, Pak. Usaha kamu apa? Kuli bangunan. Kuli bangunan itu pekerjaan, Pak, bukan usaha. Jangan bohong kamu, Pak. Jimat itu kalau saya punya warung nasi goreng, Pak, gitu. Saya punya warung cabe, gitu. Saya punya warung sembako, Pak, gitu. Ini buat penglaris saya. Ini kan udah berbohong ya. Ini jimat untuk usaha saya. Usaha Bapak apa? Kuli bangunan. Kuli bangunan ngapain pakai jimat, Pak? Ya kan? Ini curiga Let's Go ya. Curiga Let's Go adalah jimat ini memang dikasih nih. Kayaknya sih dugaan Let's Go dia orang suruhan. Tapi disuruh siapa kita nggak tahu ya. Mungkin orang-orang yang senang sama KDM bisa jadi gitu kan, banyak tuh kayak bapak-bapak DPR di luar sana ya yang anggarannya dipangkas kan, bisa jadi di dendam sama KDM, udah nggak bisa meeting di hotel lagi, meeting saya di tempat sampah, meeting saya di comberan. Nah, gara-gara KDM nih gitu. Duit-duit dana hibah bekas-bekas RK dahulu, nah bisa menjadi suruhan RK juga. Nah, kita nggak tahu juga ya, soalnya nggak masuk akal banget. Dia bilang jimatnya ini untuk usaha, tapi usahanya kuli bangunan, guys. Menurut Let's Go, jimatnya ini dibohongin ya. Dia dibohongin, pertama dibayar duit, yang kedua dikasih jimat. Kalau kamu pakai jimat ini, kamu siram nih Kang Deddy. Ini nggak akan ketahuan siapa yang nyiram, karena jimat ini bisa menghilang gitu. Bisa menghilangkan nyawa kamu kalau digebuk massa gitu. Tapi gimana ya? Ya kan aneh bener, nggak mungkin ini jimat buat usaha. Dugaannya. Terus dia juga bilang ya, ini memang kemauan dia sendiri karena anaknya kejepit. Nah, ini kan kayak kita nggak tahu aja, kayak kita nggak pernah lihat anak kejepit. Di mana-mana anak kejepit kan diambil, ditaruh di leher gitu loh. Dikalungin di leher ya, kalau anaknya masih kecil ya gitu. Habis itu kan kalau kejepit juga bisa teriak, Pak, tolong Pak, gitu. Kan bisa dipindahin lah anak. Itu gampang lah, masalah anak kejepit itu bisa kita pindahin. Kecuali anak keinjek gitu, baru nggak bisa dipindahin. Anak kejepit masih bisa dipindahin. Keinjek baru deh. Yang kamu pukul dan siram juga bukan Kang Deddy, orang yang injek atau yang jepit gitu dong. Masa Kang Deddy? Dan ini nggak mungkin banget ya, karena ada orang yang berani diam-diam nyiram, apalagi gubernur loh. Ini RI 1-nya Jabar loh. Berani banget dia nyiram. Itu kan menurut Let's Go nggak masuk akal. Menurut Let's Go nih, nggak masuk akal. Emangnya pas disiram muka Kang Deddy kayak tanaman gitu. Ya kan? Saya sih tadinya mau nyiram pohon toge, Pak, gitu. Ya, kena Kang Deddy. Kebetulan muka Kang Deddy sama pohon toge sama gitu. Enggak, karena kocak. Ini kocak. Ini kalau kita lihat ya komen-komennya ya. Banyak banget juga yang nggak percaya. Yang pertama gitu. Nggak mungkin kalau nggak disuruh, masa berani datang nyiram-nyiram gitu aja. Harus ditelusuri sampai tuntas gitu. Setuju, orang nggak bakal berani, proses hukum, jangan biarin, bener. Orang tuh nggak bakal berani buat nyiram langsung ke RI 1-nya loh. Nggak cuma nyiram, dilempar botol, guys. Ada yang bilang juga, suruh buka suara siapa yang nyuruh, dibayar berapa, dia, jangan dikasih ampun. Astagfirullah, Pak, dikasih pemimpin yang amanah kayak KDM ya, gitu. Malah kelakuannya rakyatnya kayak begitu gitu. Bener, harus ditanya siapa, dia ngaku siapa dalangnya. Dan ini orang masih bisa ketawa, bener. Tadi masih bisa ketawa, kita lihat ya videonya ya. Nggak ada rasa takut-takutnya, padahal dikasih hadiah dulu. Tuh mukanya masih mulus. Maksudnya mukanya kita harus kasih ini ya. Mukanya kita harus kasih salam olahraga. Supaya apa? Supaya blush on gitu. Make upan merah-merah gitu kan. Nah, kalau nggak disuruh nggak mungkin. Kalau cuman karena kecewa atau dendam pribadi, tetap mikir 10 kali lipat. Soalnya yang disiram bukan orang sembarangan. Dari gestur tubuhnya, ketika ditanya ada yang nyuruh atau nggak, dia pakai senyum. Dah pasti bohong. Nah, banyak banget yang curiga. Karena memang kayaknya ini orang suruhan deh. Lu udah bego, kismin, dikasih duit, dikasih jimat lagi. Dia kan pede ya gitu. Oh, dapat duit, dapat jimat. Ini yakin, Pak, saya bisa ngilang dari ini. Jadi berani dia ngelempar RI 1. Orang normal nggak mungkin lah berani. Tapi setelah disiram ya, KDM ini di panggung ya, dia pun memaafkan, guys. Dia katanya dia bilang orang ini tuh cinta sama dia. Itu bentuk kecintaan warganya terhadap dia. Wah, kan KDM nggak marah. Wah, kalau Let's Go udah marah tuh, suruh kasih salam olahraga dulu tuh. Kalau KDM sampai bilang orang yang nyiram dia karena cinta, nah, jangan-jangan kasus Mas Agus dan Aji dulu. Saling mencintai juga, makanya sampai saling siram. Nah, ini pertanyaan ya. Bapak Agus. Dan salah satu alasannya dia bilang karena dia usahanya juga kegusur. Gara-gara KDM sekarang lagi bongkar-bongkar bangunan liar kan. Nah, kita lihat dulu ya. Untuk itu maafin kalau saya hari ini
banyak gusur bangunan. Untuk apa? Karena saya ingin di bulan Desember, Januari, Februari nggak ada lagi jerit orang yang kebanjiran. Kenapa? Kalau banjir siapa yang paling menderita? Rakyat kecil. Orang kaya rumahnya banjir, lantainya 3. Selama banjir dia bisa pergi nginep di hotel. Beres banjir, kalau cuma lemari yang kerendam gampang beli lagi. Kalau cuma kasur yang kerendam gampang beli lagi. Orang miskin rumahnya bilik pinggir sungai kerendam banjir. Kasurnya cuma 1, lemarinya cuma 1, mesin cucinya cuma 1, kulkasnya cuma 1. Sekali banjir maka tabungan yang pernah dia lakukan berpuluh-puluh tahun terendam dalam semalam. Bener gak? Untuk itu ya sekarang kita benahi yuk. Saya juga lagi mikirin kalau yang digusur nggak punya rumah, otak saya bekerja. Nanti rumahnya di mana? Insya Allah nanti Pemda Provinsi ada program rumah gratis bagi rakyatnya. Tapi sabar dulu. Kenapa? Harus ngerjainnya satu-satu. Yang ini beres, yang ini beres, ini yang ini kita beresin. Semuanya bertahap. Kenapa? Karena yang cinta sejati semua ada tahapan. Iya, itu dia tanggapan KDM guys. Jadi dia minta maaf ya kalau ada warga miskin yang memang terbongkar ya lahan yang ilegal ya gitu. Karena niatnya dia juga ingin supaya nggak ada banjir gitu. Kayak kemarin Aura Cinta kan sama bapaknya yang 3 generasi itu kan. Kan itu bangunan liar ya. Itu digusur sama KDM, dibongkar karena supaya buat tanggul, buat bendungan supaya di Bekasi itu nggak banjir gitu. Mungkin seluruh Jabar tuh bisa nggak banjir. Itu caranya KDM ya. Nah, tapi kan aneh banget kalau orang ini ngerasa gara-gara KDM saya tidak kerja lagi, usaha saya dibongkar. Masa caranya sampai nyiram air guys? Takut-takutnya ya yang disiram itu air keras gitu loh. Ini menurut Let's Go ini KDM ini sekarang harus diwaspadai ya keselamatannya ya. Karena banyak banget orang yang nggak suka sama dia. Kalaupun yang nggak suka pejabat-pejabat elit, dia pasti bakal bayar orang-orang yang seperti bapak-bapak tadi ya. Dibayar untuk ngelakuin sesuatu, yaitu untung nyiram gitu. Kalau tadi dilempar besi, wah kasihan banget KDM bisa meninggoy di jalan, di tengah jalan gitu. Kalau kita juga ingat, KDM juga pernah rumahnya ditaruh ular ya, ular kobra. Rumahnya ditaruh ular kobra pernah. Sama Tempo juga dibilang KDM ini raja gitu, dinyinyirin sama majalah Tempo. Sekarang sama orang di Bekasi disiram air. Nah, kita takut ke depannya KDM ini dalam bahaya guys. Soalnya kita lihat-lihat ya memang dia senyum-senyum guys. Waktu ditanya dia senyum-senyum gitu. Dia bilang demi Allah saya nggak ada yang nyuruh gitu. Tapi dia pakai jimat gitu kan, Allah disekutukan sama dia gitu. Allah aja disekutukan, apalagi yang kayak gini-gini kan. Kita nggak bisa percaya 100% omongannya kalau dia nggak ada yang nyuruh. Let's Go yakin dia pasti ada yang nyuruh guys. Kayaknya dia memang harus diperiksa sih secara mendalam ya gitu. Takutnya kalau dia lepas, dia laporan ke orang yang nyuruh. Waduh, orang yang nyuruh mungkin punya rencana lain untuk menyakiti KDM ya. Ya semoga kita harapkan KDM baik-baik aja lah. Dia nggak disakiti ya gitu. Karena gubernur kayak gini, buset, lawannya orang-orang jahat di lingkungan dia sendiri guys. Jadi itu dia berita kali ini ya, berita singkat aja kali ini gitu. Kasihan banget sih KDM disiram ya. Teringat dengan kasus Mas Agus, tapi by the way guys, ngomong-ngomong Mas Agus kabarnya udah nggak tinggal di apartemennya lagi guys. Kalau kalian tertarik kita bisa buat beritanya. Kabarnya dia udah nggak tinggal di apartemennya lagi, dia udah pindah ke lingkungan tanda kutip dugaan yang lebih kumuh gitu. Tapi deket sama pasar. Nah, apakah Mas Agus diusir dari apartemen atau gimana? Nah, jadi kita kalau kalian pengen tahu berita Mas Agus, Let's Go yang paling update guys. Nggak ada YouTuber lebih update daripada Let's Go masalah Mas Agus. Komen aja ya kalau kalian pengen tahu ya. Oke. Thank you banget ya buat teman-teman yang udah support Let's Go ya. Nah, jadi nih dari Lukyun. Thank you banget. Sultan, orang kaya, anak orang kaya Lukyun. Dia bilang, amin. Semoga kaya beneran. Kalau aku cukup lah. Wah, cukup kaya maksudnya. Gila, sekali kasih duit 50.000 coy. Sepintar apapun kalau cinta emang buta. Sampai-sampai seorang staf pribadi pun kena tipu. Hati-hati bagi kalian ya, jangan gampang percaya kalau belum ketemu dan jelas backgroundnya. Logika aja, masa pilot Emirates 13 juta aja minta? Wah bener guys. Tapi kalau kalian yang belum nonton ya, tonton video sebelum Let's Go. Ada cerita tentang staf presiden yang karena saking bucinnya ketipu duit 48 juta sama pilot palsu gadungan. Nah, Lukyun nih cerita, masa gaji pilot Emirates 13 juta gitu aja minta? Oh berarti Lukyun tahu nih berapa sih gaji pilot Emirates?
teman-teman Lukion nggak pilot gaji Emirates ya? Gokil, tajir juga lu. Thank you banget ya Lukion, mantap. Dari Sri Wahid 811 Sultan Hukum kita, tepuk tangan sekali lagi untuk Sultan Hukum kita Sri Wahid 861. Thank you so much Sultan Hongkong. Tapi kenapa Sultan Hongkong nggak pernah komen ya? Komen sekali-sekali dong gitu. Kalau ada cerita-cerita seru Sultan Hongkong gitu kan, Let's Go juga ingin mengenal Sultan Hongkong lebih jauh gitu. Itu deh guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Kalau kalian suka dengan video ini, ingin memberikan tip lebih, ada link Saweria di bawah atau dari Super Tank aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya, sampai jumpa lagi guys. Bye.